مرحبا أهلا النوادي. Di dalam ilmu kalam ini satu bidang ilmu yang sangat penting karena menyangkut akidah seorang muslim. Disebut dengan ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyah bil adillati yaqiniyah al-aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kulla syak. Itu satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan sifatnya akal dan kutipan-kutipan nas. Tujuannya ilmu tersebut menghilangkan keraguan di dalam hati dan pikiran kaum muslimin. Ada pembahasan di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, namanya af'alul khalqi. Namanya af'alul khalqi. Apa itu af'alul khalqi? Apakah perbuatan-perbuatan makhluk itu terjadi atas kehendaknya makhluk, ataukah perbuatan-perbuatan makhluk itu yang menciptakannya adalah Allah? Ini jadi pembahasan khusus di dalam ilmu kalam. Saya catat rangkuman yang penting biar kita punya gambaran tentang masalah ini, karena ini menyangkut masalah akidah. Saya minta perhatikan. Kalau salah ini saya gak tanggung jawab. Menyangkut akidah, dan ini sudah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh para ulama. Kita akidahnya nisbat kepada Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidiyah, yang masih menjadi pegangan mayoritas para ulama sejak zaman dulu sampai saat ini. Bab ini dinamakan af'alul khalqi, perbuatan makhluk yang kita lakukan, gerak, diam, berjalan, duduk. Ini apakah perbuatan ini berasal dari diri kita, ataukah Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan itu? Disinilah permasalahan yang dibahas oleh para ulama ahlul kalam. Di dalam Al-Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Ayat ini juga dikuatkan dengan ayat yang lainnya, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ayat ini dengan jelas menyatakan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan kita. Ini pemahaman mayoritas ulama Asy'ariyah. Tapi nanti ada perbedaan dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu fatalism. Jadi sudah tidak ada potensi usaha dari manusia. Percuma manusia berusaha kalau Allah sudah takdirkan demikian, sehingga yang terjadi adalah fatalism. Mereka menjadi orang yang berputus asa, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Itu nama firqahnya Jabariyah. Ada yang lawannya namanya Qadiriyah, bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan makhluknya, tapi makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, tawassut, di tengah antara kedua itu. Posisinya di tengah. Kalau Qadiriyah dan Jabariyah, sebagian ulama ahli sunnah mengatakan pemahamannya menyimpang. Karena dikatakan kalau kita yang menciptakan perbuatan kita, maka ayat ini akan fungsinya hilang. Sedangkan Allah nyatakan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan makhluk. Atau Jabariyah sebaliknya, manusia punya usaha tidak ada memberikan manfaat, sehingga yang terjadi juga mereka fatalism, sudah tidak
melakukan usaha dan ikhtiar. Ini juga keliru. Nah, disinilah dibahas oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah af'alul khalqi, perbuatan makhluk ini apakah dari ciptaannya Allah ataukah kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Menyangkut dengan masalah takdir. Masalah takdir. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini masyhur, hadis yang sangat populer. Fa akhbirni anil iman, wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang iman. Nabi menjawab, qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Nabi menjawab, iman adalah engkau percaya dan beriman kepada Allah, kepada seluruh malaikat, seluruh kitab-kitabnya, seluruh rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk.